motor listrik pernah jadi primadona transisi energi. Kini terpuruk di tengah jalan. Penjualan anjlok hingga 80%. Pasar lesu, konsumen menghilang, dan industri menanti kepastian yang tak kunjung datang. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kendaraan listrik roda 2 ini? Kita akan membahasnya dalam penjualan motor listrik 2025 ambruk 80%, bikin prihatin. Kita ke slide yang pertama. Ya, sebagai simbol percepatan energi hijau, motor listrik pernah dibanggakan sebagai ikon revolusi mobilitas masa depan. Tapi data terkini membuktikan mimpi itu sementara ini kandas di pasar. Ketua Umum Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI, Budi Setiadi menyebut penjualan motor listrik di pertengahan tahun 2025 turun hingga 80%. Dalam sebulan, hanya 20 hingga 30% aja dari unit yang biasanya terjual berhasil dilepas ke pasar. Ini bukan sekedar penurunan, tapi juga lonjakan balik yang mengguncang rantai nilai industri otomotif yang ramah lingkungan. Kita ke slide yang selanjutnya. Ya, setelah Oktober 2024, insentif subsidi 7 juta rupiah untuk setiap pembeli motor listrik dihentikan sementara. Dan sampai Juni 2025 ini, belum ada kepastian kapan subsidinya akan dilanjutkan. Dan dalam bisnis, ketidakpastian adalah musuh paling besar. Pembeli memilih menahan diri, sementara produsen juga tidak berhenti melakukan expansion production karena pasar turun drastis. Di sisi lain, harga motor listrik yang lebih mahal dari motor konvensional masih jadi kendala struktural yang tanpa insentif tidak akan mampu mendorong penetrasi. Akhirnya terjadilah yang disebut passive waiting mode. Ya, 4 pilar ini. Di mana konsumen menunggu subsidi dan juga produsen menunggu kepastian dan pemerintah belum memberikan jawaban. Kita ke slide selanjutnya. Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI menyebut situasi ini sebagai kondisi yang sangat kritis. Stok di gudang menumpuk, beberapa merek lokal mulai menahan produksinya, dan dealer-dealer tak lagi berani ambil stok baru. Sebagai ilustrasi, data dari Maka Motors dan VR menyebutkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 ini hanya terjual sekitar 60.000 hingga 63.000 unit. Sedangkan sepanjang kuartal pertama tahun 2025, angka itu turun jadi hanya 2.000 unit saja. Artinya bukan cuma tren yang menurun, tapi keyakinan pasar juga menghilang. Padahal jika kita lihat negara-negara lain seperti India, China, Vietnam, insentif kendaraan listrik diberikan dalam struktur berlapis. Bukan sekedar subsidi pembelian, tetapi juga termasuk infrastruktur produksi, infrastrukturnya, produksi, hingga pajak daerahnya. Kita ke slide selanjutnya. Tak hanya urusan insentif, tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, pengisian ulang baterai begitu ya, dan minimnya edukasi publik, semuanya ikut menyumbang terhadap kelamnya pasar motor listrik saat ini. Kita tahu, transisi energi adalah hal yang tidak bisa separuh hati. Jika regulasi masih separuh jalan, maka industri tak akan mampu bergerak penuh. Sejumlah pihak juga saat ini sudah mendorong pemerintah untuk segera mengumumkan kelanjutan insentif, setidaknya untuk menjaga momentum yang sudah dibangun sejak tahun 2022. Tapi tak cukup hanya dengan subsidi pembelian, namun juga harus ada ini. Yang pertama, yakni melanjutkan subsidi dan juga memberikan kepastian jangka menengah 5-10 tahun. Agar apa? Agar industri punya landasan perencanaan. Yang kedua, mendorong insentif produksi lokal dan infrastruktur SPKLU. Termasuk juga mendorong insentif non-fiskal seperti mungkin parkir gratis dan juga jalur khusus. Yang ketiga, skema pembiayaan hijau dan juga inklusif. Di mana seperti kredit ringan, potongan pajak, agar adopsinya juga lebih merata. Yang terakhir, memperkuat kampanye publik soal efisiensi biaya motor listrik dan manfaat motor listrik di tataran biaya total. Mengapa? Karena jika hanya mengandalkan pasar untuk berevolusi sendiri, maka transisi energi juga akan selalu tertahan. Pasar bukan tidak percaya pada motor listrik sebenarnya, tetapi pasar sedang menunggu kepastian. Karena teknologi baru tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada jalan yang dibukakan lewat kebijakan yang konsisten, keberlanjutan, dan berpihak pada masa depan.